Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini kita seperti biasa akan memetakan untuk satu hari ke depan, khususnya di XAUUSD dan beberapa pair utama yang akan kita nanti berikan mappingnya. Namun sebelum masuk ke pemetaan ya, kita akan mereview satu hari kemarin. Apakah ada potensi, apakah ada resiko yang kita dapat lakukan ya, sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan koreksi dan perbaikan trading kita. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya biar yang baru menekuni dunia trading bisa sedikit banyak teredukasi. Terima kasih. Kita lanjut ya. Diawali dari emas dulu ya, XAUUSD. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya hingga saat ini ya. Di time frame H1 kita lihat yang kemarin dulu ya, kita review dulu. Jadi biar teman-teman juga nanti memahami ya, ketika buy kenapa mesti turun, ketika sell kenapa mesti naik. Kita perkirakan yang pertama kecenderungan itu bergerak turun ya. Pertama diingat bergerak turun. Kemudian kita tandai dengan warna kuning ya. Jadi biar pemahamannya tahu. Nanti ketika entry sell kemudian naik jadi panik, jadi bingung. Kelihatan kalau tidak tahu manajemen risiko, kelihatan kalau tidak bisa membaca secara teknikal. Dan yang kita sampaikan ini tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Ketika naik maka syaratnya harus melampaui ini dan seterusnya. Dibaca dengan baik, diperhatikan dengan baik, simak baik-baik videonya. Perhatikan, kita perkirakan dia akan turun hingga di 2308 ya. Tetapi tentu tidak serta-merta di sini. Nah, ada support di warna kuning di sini ya, kita tandai. Artinya ketika dia berpeluang, ketika dia ditembus atau ditutup di bawahnya, maka berpeluang dia akan mendekati support berikutnya. Sehingga kita tandai dengan kuning ini sebagai tanda target kita. Tidak usah terlalu muluk-muluk jauh-jauh. Kenapa kita menempatkan posisi sell di sini? Ya tentu dengan pertimbangan ketika kecenderungan sudah diperkuat dengan munculnya bearish yang lebih rendah dari supportnya. Yang pertama, yang kedua trennya masih turun. Kemudian sampai di sini di warna kuning ini jika tidak ditutup lebih rendah maka dia berpeluang naik lagi. Nah, naik itu nanti kita uji di area retrace-nya di sini ya. Ada warna kuning di sini di kisaran 2323. Jadi walaupun hijau selama dia tidak ditutup di atasnya atau lebih tinggi maka tetap saja akan turun. Jadi ketika warna kita sell kemudian hijau begini jangan panik. Yang penting di dalam batas toleransi resiko yang sudah kita ukur. Lah kalau kita toleransinya cuma kecil-kecil ya selalu kena nanti. Maka penting kita memahami yang namanya teknikal. Ya meskipun kita hitung dengan angka tetap kita juga perhatikan sisi teknikalnya. Sehingga tidak kena prank naik turun bingung. Ini kita tandai dengan warna kuning sehingga ketika naik selama dia masih berada di bawah ini maka tetap saja dia akan bergerak turun lagi. Nah, kalau dia break maka berpeluang naik sehingga kita tempatkan sell itu di buy itu di 2325 ini. Oke, kita geser. Nah, ini kuning ini kan tidak dilewati, maka syarat untuk dia bergerak kembali naik itu tidak terpenuhi sehingga berpeluang memantul kembali. Nah, inilah pentingnya kita memahami secara utuh ya. Bukan sepotong-sepotong, bukan dilihat dari hanya gambarnya sepotong-sepotong. Diingat ketika naik harus melewati warna kuning yang kita tandai ini. Baru nanti dia berpeluang lanjut naik. Sampai di mana ya? Sampai di resisten, sampai di targetnya. Bahkan sampai di area jenuhnya jika dia nanti lewat resisten berikutnya. Tetapi yang terjadi tidak menembus ini ya. Resistennya tidak bisa ditembus dengan baik. Sehingga yang terjadi adalah justru dia semakin ke bawah.
sampai di target ini selesai. Artinya untuk sell ini sudah aman sampai di sini dulu. Ya, kalau kita sudah cukup ini. Tetapi misalnya kita menghitung dari sisi daily range-nya masih cukup, ya sudah. Kita bisa menggunakan trailing stop atau kita selamatkan, kita amankan dulu. Itu jadi jangan begitu nanti ini ada hijau lagi panik lagi. Hijau ini kan masih jauh. Perhatikan dari swing high dan swing low-nya itu masih menukik ke bawah. Meskipun kita tandai dengan naik begini. Tapi harus dilihat syarat tadi ya. Kemudian berikutnya mencoba naik lagi, dia hanya berada di kisaran ini. Ya, berada di kisaran resisten. Mau mencoba naik tapi gagal. Kembali turun lagi sampai di area hampir mendekati jenuhnya ya, hampir mendekati area jenuhnya sehingga target itu sebenarnya 2 sudah tercapai dengan baik. Tidak ada perlawanan yang signifikan ke atas. Lah kan awalnya katanya naik. Iya, naik tapi dengan catatan harus syarat itu terpenuhi. Apa syaratnya tadi? Setidaknya harus melewati dari resisten yang terdekat. Kemudian ada resisten berikutnya harus dilewati atau retracement-nya harus dilewati. Selama itu masih tidak terpenuhi, maka batal untuk akan bergerak naik lagi ya. Sehingga tetap kita perhatikan yang terdekat itu seperti apa ya, pola apa yang terbentuk di sana setelah candle baru itu terbentuk ya. Ketika signifikan dia bergerak melebihi dari resisten, maka tentu berpeluang akan naik. Jadi jangan disimpulkan di awal, oh ini akan naik, katanya naik, ternyata kok malah anjlok. Ya, berarti tidak memahami penjelasan dengan maksimal. Oke, kemudian sampai di sini selesai. Ya, tadi malam bahkan kita sampaikan berada di area jenuh ini berpeluang akan mulai koreksi ya, atau mulai akan memantul ke atas. Meskipun mungkin nanti harus diuji lagi di area resisten lagi seperti ini ya. Dan ternyata memang sampai pagi selesai hanya sampai di situ. Jadi di area jenuhnya ini juga tidak terlalu jauh, bukan terlalu jauh, bukan kita membuat analisa terlalu jauh, enggak, terlalu minimal mendekati saja. Tidak ada yang pasti ya, tidak ada yang fix persis, tidak ada ya, namun dari sisi probabilitas kan lebih mendekati. Oke, ini dari simpulan yang ada, maka XAU ini kita bisa dapat maksimumnya. Lanjut yang kedua, euro. Bagaimana dengan euro tadi malam ya sampai terakhir? Sama halnya yang XAU, euro ini sebenarnya kita perkirakan akan bergerak naik ya. Tentu sekali lagi dengan catatan, meskipun kita buat grafiknya bergerak ke atas ya, tetapi kan ada syarat di sini harus terpenuhi. Setidaknya melewati resisten yang terdekat. Nah kalau kita lihat ini melewati aja enggak ya, itu kenapa kita menempatkan posisi buy-nya juga di atas, sehingga berpeluang untuk tidak tersentuh atau berpeluang masih aman ya kalau nanti dia hanya sampai berada di resisten di situ. Kemudian sell-nya kita tempatkan tidak terlalu jauh juga, dengan harapan dengan target nanti berada di level psikologisnya di sini atau di area supportnya sudah terpenuhi target kita. Bahkan ini sempurna ya, bergerak sampai dengan target yang kedua memantul kembali. Jadi yang di sini ya persis berada di target yang kedua kemudian memantul walaupun pada akhirnya turun lagi. Dengan demikian di euro ini juga kita dapat maksimum yang kemarin. Kemudian di pair lain ya, kita lihat di pound sterling ya, pound sterling US dollar. Perhatikan pound sterling, sama halnya pound sterling kita pertimbangkan di awal itu akan bergerak naik ya. Tetapi tentu sekali lagi naik itu harus melebihi paling tidak ada area resisten yang kita tandai di sana. Selama itu ditutup di atas atau lebih tinggi, maka berpeluang akan naik lagi, sehingga simulasinya begini. Maka posisi buy kita tempatkan di atas resistennya. Sementara di posisi berlawanan, jika syarat ditutup di atas itu tidak terpenuhi, maka dia bisa berpeluang memantul kembali. Yang ternyata sampai di sini memantul ya, tidak bisa melewati. Sehingga kita perkirakan
akan tembus ya, akan lebih rendah dari supportnya. Jika supportnya sudah ditembus, maka berpeluang akan terus bergerak turun. Sampai di mana karena kita targetnya sudah kita hitung, ya kita tidak terlalu muluk-muluk ya sampai di 1.26450 ya. Sedangkan misalnya masih ini berlanjut turun, ya sudah ya, mungkin cukup sampai di sini rezeki kita. Sudah lebih dari cukup ini untuk satu hari ya. Di euro kita dapat maksimum. Ya sekarang kita masuk ke Bitcoin dulu ya. Bagaimana di Bitcoin ya? Bitcoin kita tandai ya, di sisi atas itu ada area koreksi naik ya, area koreksi, sehingga kita perkirakan kalau naik hanya sampai dikoreksi di sini. Maka posisi buy itu kita jauhkan di sana. Sementara posisi sell kita tempatkan dengan perhitungan nanti sampai di area koreksi itu sudah terpenuhi. Sehingga kita menempatkan untuk targetnya itu sebenarnya di 60373 ya. Meskipun demikian sampai pagi ternyata tidak sampai terpenuhi targetnya, hanya saja tetap kita dapat potensi profitnya meskipun hanya sampai di area koreksi. Jadi kita harus betul-betul pertimbangkan ya, sedangkan ini adalah wilayah yang berpeluang memantul ya. Namun demikian tetap saja ini berpotensi dapat profit meskipun tidak sampai perhitungan di target yang utamanya. Oke, kemudian di Nasdaq ya, Nasdaq kita lihat, di Nasdaq kita tempatkan posisi buy-nya di 19808, ini tersentuh dan naik tidak sampai pada targetnya ya, hanya berada di area koreksinya. Kita tandai dengan highlight warna kuning ini sebagai bentuk area uji untuk bergerak naik. Sehingga jika nanti tersentuh, maka segera kita pertimbangkan resikonya. Dari semua posisi yang sudah awal masuk atau sudah tersentuh, maka dipertimbangkan di mana resikonya ya. Di Nasdaq ini kisaran sekitar 50.000 sampai 60.000 ya. Bukan 60.000 ya, 45.000 sampai 6.000, sorry ya. Sehingga di kisaran 5.000 6.000 itu kita bisa selesaikan, bisa close atau bisa switch atau bisa averaging ya. Targetnya tentu adalah bagaimana meminimalkan resiko. Jadi kalau di atas sudah tersentuh, maka posisi sell harus sudah diupdate ya, tidak berlaku karena sudah berbeda jauh di sana ya. Posisi sell ini kan hanya untuk memanfaatkan dua peluang ya, sedangkan ketika sudah tersentuh, ketika sudah masuk posisi, maka sell atau recovery itu jaraknya harus kita ukur. Kalau kita lihat ini turun sampai di bawah, kalau misalkan di 66.000 sampai di bawah itu sudah 13.000, sehingga kita pastikan masih bisa mengcover dengan baik. Oke, kita lihat di minyak sekarang ya. Di minyak kalau kita perhatikan bergerak naik, kita menempatkan buy di 8083 dan sampai di koreksi, sampai di area koreksi, kita sebenarnya bisa exit juga di area koreksi kalau niat terlalu berat, atau paling tidak satu posisi ini sudah kita dapatkan dengan baik ya dari posisi buy. Sedangkan ketika sudah buy tersentuh, maka sell ini harus diperbaiki ya, harus diupdate, bukan di sini lagi ya. Kita bisa menempatkan di atas ya, posisi sell di atas lagi, lebih dekat dari running. Dengan melihat pergerakan merah ini sudah lebih dari setengah candle warna hijau ini, sehingga tetap kita dapat peluangnya. Ada dua posisi, dua peluang yang kita dapatkan dari minyak tadi malam, yaitu posisi naik dan posisi turunnya. Oke, itu kira-kira reviewnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selalu banyak belajar dari kesalahan ya. Kita akan lanjut untuk memetakan dulu di XAUUSD, selebihnya nanti pair yang lain kita akan susul. Oke, kita awali dari lihat ya pergerakan saat ini, belum ada yang signifikan, belum ada pergerakan yang terlalu ekstrim. Kemudian kita amati dari sisi sebelah kiri, apakah ada benturan-benturan di sana.
Kita lihat di situ ada support ya. Kemudian di sebelah kiri lagi yang terdekat ada support lagi di sana. Oke. Ya, dari support yang ada nanti kita akan mengujinya ya. Jadi kalau misalkan nanti kita menempatkan arah ke bawah, tentu perhatikan syarat itu apakah terpenuhi apa enggak. Kalau kita amati dari time frame yang besar yang di atasnya yaitu di H4, di H4 kalau kita lihat sudah mulai ada hijau dan merah ya. Merahnya masih belum menutup yang warna hijau dan sekarang masih ragu ya, masih ada candle yang ragu-ragu di sana. Coba kita lihat di daily-nya, ya ada momentum bearish yang masih berada di area supportnya. Kita perkirakan hari ini akan cenderung koreksi naik ya, akan cenderung koreksi naik jika tidak bisa break di bawah. Jadi di sana ada resisten. Kemudian jika tidak dilewati maka akan kembali memantul dan mulai bergerak naik. Kita ambil yang terdekat dulu satu hari ini untuk koreksinya. Oke, kita tandai dulu untuk yang koreksi naiknya. Kemudian untuk daily-nya kita perkirakan ya, karena ada news nanti malam ya 19.30, kita perkirakan kalau koreksi dilewati maka akan sampai pada harga di sini ya. Ya, kira-kira akan sampai di sini dulu. Yang lebih mendekati. Kemudian jika nanti ternyata break dari supportnya, maka kita akan perkirakan akan sampai di ya, akan sampai di sini ya, kita perkirakan di ujung sana ya, cukup berat untuk ke bawah karena sudah mendekati banyak supportnya di sana. Oke, baru kita menempatkan titik entry-nya ya. Mumpung masih pagi, peluangnya masih besar. Kalau kita hanya mencari 500 hingga 600 masih cukup mudah ya. Kita buat garis dulu atau gambar dulu kira-kira begini, turun kemudian naik kemudian turun mulai meninggi, kemudian kita perkirakan nanti akan naik lagi seperti ini, kemudian setelahnya akan coba untuk retest. Nah, di area retest nanti mampu tidak dilewati. Kalau tidak mampu dilewati maka akan kembali bergerak naik ya, di simulasinya kira-kira begini. Nah, sementara ketika dia turun, kita akan menguji di area supportnya. Jika support itu dilewati, maka akan mendekati di support berikutnya, yakni 2286. Kemudian dilihat di situ nanti apakah nanti dia break atau koreksi lagi ya. Koreksi ketika nanti ternyata tidak bisa menembus dari resisten yang terdekat lagi, maka akan kembali bergerak turun ya, kira-kira seperti ini. Nah, kita manfaatkan aja dulu yang lebih dekat untuk entry pointnya. Yang pertama kita menempatkan posisi buy. Posisi buy kita tempatkan di kisaran cukup jauh ini ya. Oke, posisi buy kita tempatkan di sini sampai di area koreksinya ya. Ini buy-nya kita tempatkan di 2304. 2304.55. Kemudian target yang terdekat nanti berada di area koreksinya
di 2310.81. Kemudian di area ini jika nanti masih ada momentum bullish yang kuat, maka akan sampai pada resisten berikutnya, yakni berada di kisaran 2317, di 2317.66 ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan menguji lagi di sini warna kuning ini. Diingat ini sebagai area uji berikutnya. Kemudian daily range-nya kita perkirakan di 2333 ya. Area jenuh jual beli ya. Area jenuh beli berada di 2333. Ya, kita tandai di situ. Sementara di sisi yang berlawanan ya, jika tadi persyaratan break atau persyaratan melewati ditutup di bawah supportnya, maka dia akan berpeluang kembali turun ya, sehingga selnya di 2292.42 dengan target yang terdekat, di mana kita tempatkan dulu untuk targetnya itu lebih rendah sedikit dari support yang terdekat ya. Kita tempatkan di kisaran harga, jangan terlalu jauh ya, ya cukup di 2285 ya. Kemudian masih ada momentum bearish yang kuat lagi, yang masih belum ada tanda-tanda pembalikan, maka kita bisa menempatkan target berikutnya ya, mendekati 2276. Ya, kita tempatkan di 2278 untuk target yang kedua. Target pertama dulu di 2285.54. Kemudian jika masih belum ada tanda-tanda naik, maka kita bisa targetkan kembali di 2278.55 ya. Oke, sedangkan untuk daily range-nya ya, daily range-nya kita lihat dari sisi sebelah kiri. Oke, daily range-nya kita perkirakan di 2267 ya, di 2267 ini jenuh jualnya, area jenuhnya berada di 2267 poin sekian ya. Kita tandai untuk yang jenuh jual juga, ini kita tandai dengan highlight, yang di atas juga sudah kita tandai ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, mumpung masih pagi, silahkan dipertimbangkan, silahkan buat trading plan-nya. Jika nanti ada perubahan harga yang signifikan, kita bisa menyesuaikan. Jaga manajemen risiko dan psikologi kita sehingga tidak barbar dalam trading. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.